Pak, perkenalkan saya Bu Silvi. Saya mohon waktunya untuk wawancara dengan jenengan untuk memenuhi tugas saya di CGT Angkatan 10 pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dalam kasus dilema etik atau rujukan moral. Pak, untuk mengawali sebuah pertanyaan, tentunya di sekolah pastinya banyak sekali Pak permasalahan-permasalahan yang seringkali jenengan hadapi. Apalagi ini Pak Ma'ruf kan sebagai kepala sekolah di SMA 2. Nah, dalam sebuah masalah di sekolah itu pasti berbagai macam karakteristik. Nah, untuk yang pertama Pak, yang ingin saya tanyakan kepada jenengan, selama ini bagaimana Pak Ma'ruf sendiri mengidentifikasi sebuah masalah di sekolah untuk mengetahui apakah masalah tersebut itu termasuk dalam dilema etik atau mungkin rujukan moral. Terima kasih Bu Silvi. Selamat untuk CGP-nya. Terkait dengan mengidentifikasi permasalahan dilema etika atau rujukan moral, yang pertama kita menggali informasi dari permasalahan yang ada. Setelah kita bisa menggali informasi permasalahan ada, tidak hanya dilema etika ataupun rujukan moral, semuanya butuh informasi keterangan yang terkait dengan dua permasalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis jika kita sudah mendapatkan informasi atau keterangan atau bahan-bahan yang sudah saya gali, maka setelah terkumpul akan saya analisa apakah dalam bentuk analisa saya analisa sendiri ataupun nanti saya akan mengajak stakeholder. Pertama, jika permasalahan terkait dengan sekolah, insya Allah saya dibantu oleh Pak Wakil Kepala Sekolah saya yang membidangi bisa keseluruhan, bisa kurikulum, bisa sarana ataupun mes. Insya Allah dari 4 wakil itu sangat berperan dan sangat membantu kami untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Kalau rujukan moral mungkin agak lebih ringan karena perbedaannya sudah tampak. Tapi kalau dilema etika ini perlu kajian yang mendalam. Jangan sampai apa yang saya putuskan itu kurang tepat. Yang ketiga, setelah kita menganalisa dan mengumpulkan data, maka kita dalam sistem pengambilan keputusan kita harus hati-hati karena menyangkut haknya orang banyak, haknya siswa mungkin atau haknya bapak ibu guru mungkin, maka perlu kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Itu Bu Selvi yang bisa sedikit mungkin permasalahan khususnya di SMA di Bojonegoro tidak menutup kemungkinan juga ada model seperti itu. Pak, berarti begini ya Pak, kalau dari penjelasan dari panjenengan tadi, berarti ini untuk mengambil keputusan dalam permasalahan-permasalahan di sekolah, khususnya baik dilema etik maupun rujukan moral di SMA 2, dengan melibatkan beberapa stakeholder seperti Wakapur dan Wakahumas, Wakakesiswaan dan yang lainnya yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada di SMA 2 Bojonegoro ini Pak. Betul. Untuk yang kedua Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di SMA 2 Bojonegoro ini? Untuk pengambilan keputusan, jika
terjadi permasalahan di lembaga SMA 2 Bojonegoro, jika permasalahannya itu terkait dengan KBM, otomatis saya juga tidak mengambil keputusan, juga tidak sendiri. Saya juga menggali informasi. Kalau KBM itu mungkin Bapak Ibu Guru Mapel dibantu dengan Bapak Ibu Guru Wali Kelas, melibatkan guru BK, termasuk saya dibantu juga wakil urusan kurikulum. Saya tidak mungkin secara langsung mengambil keputusan dengan pertimbangan saya sendiri, karena ini menyangkut keputusan terbaik. Maka saya harus hati-hati agar keputusan itu berdampak baik kepada siswa maupun kepada Bapak Ibu yang lain. Itu yang bisa saya lakukan. Untuk ini kan permasalahan misalnya terkait KBM Pak Agi. Nah, langkah-langkah apa yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam KBM tersebut? Dalam KBM tersebut. Yang pertama terkait dengan kegiatan belajar mengajar, otomatis secara terstruktur jadwal harus tersusun dengan bagus. Dalam hal ini siswa juga tidak terbebani jadwal antara mapel satu dengan yang lain. Katakanlah sambil contoh, satu hari ini kok mapel matematika habis matematika kimia, habis kimia fisika. Nah, itu juga saya pertimbangkan untuk dikaji ulang. Saya juga melibatkan tim kurikulum agar jadwal-jadwal itu terkondisikan dengan baik. Walaupun sulit untuk menyusun jadwal yang kombinasinya antara mapel MIPA dengan mapel bahasa atau IPS itu, tapi insya Allah kami menganjurkan dan menyusun lewat Watakur agar jadwal-jadwal itu bisa tersusun dengan saling menguntungkan antara siswa dengan Bapak Ibu Guru mapel. Bu CV. Terima kasih Pak. Untuk tantangan sendiri yang dihadapi oleh Pak Maruf dalam penyelesaian kasus di DPR ini sendiri biasanya seperti apa? Untuk tantangan yang pernah saya alami khususnya di SMA Negeri 2 Bojonegoro, itu yang pertama terkait dengan mutasi siswa. Di sisi lain, masalah siswa mutasi itu haknya siswa. Jika siswa itu mutasinya keluar, seolah-olah sekolah ini dirugikan karena jumlah siswanya berkurang, kan gitu. Akan tetapi karena ini kembali kepada haknya siswa, walaupun secara statistik jumlah siswa kita kurang, tapi kita tetap berpihak kepada haknya siswa. Karena ini adalah permintaan orang tua. Jika dipaksakan misalnya tidak diizini pindah di sini, dari sini otomatis nanti anak itu akan down. Anak itu akan belajarnya sudah tidak termotivasi karena keinginannya sudah tidak terpenuhi. Nah, ini berdampak bagus sehingga walaupun secara statistik jumlah siswa kita kurang, tetapi kembali ke haknya siswa. Gitu ya. Tetap kita izini mas, kita izini untuk Nah, Bapak, untuk ketika ada suatu masalah dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut, apakah jenengan punya jadwal atau mungkin hari ini ada masalah dan saat itu juga harus diselesaikan, atau mungkin jenengan punya jadwal, masalah ini harus diselesaikan besok, harus melewati ini atau apa itu? Oh gitu. Masalah tidak perlu ditunda-tunda, ya kan? Masalah segera dicari solusinya. Masalah harus segera terselesaikan. Jadi tidak perlu ada jadwal. Jika hari ini ada masalah, segera kita selesaikan, sehingga tidak menumpuk masalah. Jadi kalau saya tidak
mengkategorikan atau menjadwalkan kapan masalah ini diselesaikan. Prinsip saya sesegera mungkin masalah itu segera diselesaikan, sehingga keputusan itu mesti sangat ditunggu. Jadi tidak perlu jadwal langsung, tidak menunggu hari, tidak menunggu jam, seketika itu kalau bisa diselesaikan. Pak, berarti tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya Pak. Jadi karena permasalahan kan segera harus teratasi, sama seperti kita mengajar di kelas, ketika ada permasalahan dengan siswa kan saat itu juga kita sebagai guru harus membuat sebuah keputusan. Betul, tidak perlu ditunda-tunda, disegerakan. Ini untuk yang terakhir Pak G. Selama menjadi kepala sekolah ini kan jenengan banyak sekali menyelesaikan permasalahan atau kasus yang masuk dalam dilema etika Pak. Nah, pembelajaran apa yang Pak Ma'ruf petik yang bisa saya mungkin manfaatkan ke depannya dalam penyelesaian masalah dilema etika di sekolah? Pembelajaran yang pertama, kita lebih matang karena kita sama-sama belajar menganalisa, memutuskan permasalahan yang sama-sama penting, tapi di antara dua itu mesti ada yang paling skala prioritas. Itu sehingga ke depan jika ada permasalahan-permasalahan itu sudah punya ilmunya, punya pengetahuannya, punya wawasan, sharing di antara jenengan dan saya, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu mudah diselesaikan. Itu hal yang penting yang bisa dipetik dari belajar dilema etika ini. Dilema etika memang agak rumit dibanding yang bujukan moral. Bujukan moral kan benar salah, gampang dilihat. Ini kan sama-sama baik, tapi di antara dua baik ini kan dipilih yang terbaik. Itu ya. Itu saya kira yang menjadi tambahan pengembangan keilmuan, terutama terkait dengan dilema etika, memilih di antara dua yang baik, diambil yang terbaik. Itu Bu Silvi. Pak, terima kasih. Mungkin bisa saya simpulkan dalam kegiatan ini pembelajaran yang bisa kita petik yaitu kita harus lebih matang lagi dalam mengambil sebuah keputusan, karena semakin kita sering menghadapi sebuah permasalahan, maka kematangan kita dalam memutuskan sebuah kasus tersebut semakin bijak. Iya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktu jenengan. Mungkin sekian wawancara hari ini. Terima kasih Pak Ma'ruf. Sebelum saya akhiri, saya pesan ke Bu Silvi selalu semangat dalam kegiatan CGP. Ini topik 3.1 ya. Masih ada 2 topik lagi. Jangan sampai sakit, tetap semangat, sehat sehingga tuntas sampai panen karya dan lulus. Untuk pesan saya yang kedua, dinamika di kelas harus berubah setelah mendapatkan ilmu di CGP. Berikutnya bisa mendorong, bisa motivasi teman-teman guru yang belum ikut CGP, dimotivasi, mungkin ilmunya bisa ditukar alihkan kepada Bapak Ibu yang lain ya. Selamat untuk Bu Silvi. Kurang lebihnya saya cukup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Munir. Siang. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik Bu. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah. Oke Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Munir yang sudah memberi saya waktu untuk melakukan wawancara tugas saya yang ke-3.1 pada modul tentang pengambilan keputusan, yaitu pada masalah dilema etika atau mungkin masuk dalam rujukan moral Pak. Sebelum masuk di wawancara Pak Iri, kebetulan
itu pastinya kan juga membutuhkan sebuah penyelesaian Pak Nggih. Untuk pertanyaan yang pertama Pak Nggih, dari permasalahan-permasalahan tersebut bagaimana Bapak sendiri selaku kepala sekolah mengidentifikasi apakah permasalahan tersebut terkait dengan rujukan moral ataupun dilema etika? Gini Bu ya, jadi permasalahan-permasalahan tadi harus kita lihat dari sumbernya atau permasalahan yang terjadi apa, itu harus kita betul-betul identifikasi ya. Dan identifikasi ini nanti harus bersumber pada data-data yang otentik, data-data misalnya apakah dari yang bermasalah itu sendiri atau mungkin juga dari sumber-sumber lain yang berarti diawali dengan identifikasi, melihat data dulu Pak Nggih, untuk memastikan apakah permasalahan ini nanti masuk dalam kategori dilema etik ataupun rujukan moral. Nah, berarti setelah kita tahu apakah masalah itu masuk dilema etik ataupun rujukan moral, tentunya Bapak sebagai kepala sekolah tersebut akan mengambil sebuah keputusan Pak Nggih. Nah, bagaimana Bapak mengambil keputusan tersebut? Caranya bagaimana Pak? Tadi kan sudah saya sampaikan ya, jadi ada data-data tadi lah. Permasalahan itu nanti tidak secepatnya diambil keputusan oleh seorang kepala sekolah. Kita harus melalui tahapan-tahapan. Tahapan ini bisa cepat, bisa juga panjang tergantung daripada permasalahan itu sendiri. Kalau permasalahan itu misalnya bisa diselesaikan antara guru atau wali kelas dengan konseling, ya sudah selesai, tidak ada masalah. Kalau masalah ini di tingkat 1 tidak bisa, maka mungkin di tahapan kedua tetap melibatkan orang yang sama dengan data yang berbeda, data yang tambahan. Atau bisa kalau tidak nanti di tingkat lebih tinggi lagi melibatkan peran seorang wakil kepala sekolah. Nah, kalau seorang wakil kepala sekolah pun masalah ini tidak bisa diselesaikan, karena nanti kepala sekolah yang akan memberikan keputusan. Tentunya kepala sekolah di dalam mengambil keputusan ini adalah berdasarkan data-data yang sudah didapat dari tahapan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga keputusan ini nanti apakah ini menjadi dilema etik ataupun keputusan apa namanya tadi? Rujukan. Otomatis berarti dalam mengambil sebuah keputusan tidak langsung dari kepala sekolah ya Pak ya, melihat apakah kasus tersebut bisa diselesaikan dari bawah dulu baru naik ke atas ngoten nggih Pak. Nah, tadi kan Bapak sudah menyebutkan langkah-langkahnya, dimulai dari misalnya diselesaikan dulu oleh wali kelas, kemudian guru PK, lanjut mungkin ke para kesiswaan ataupun nanti terakhir adalah kepala sekolah. Nah, menurut Bapak sendiri langkah yang paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etik itu sendiri, langkah yang bagaimana Pak? Yang paling efektif? Langkahnya harus melihat beberapa hal yang harus kita amati. Jangan sampai keputusan ini nanti hanya untuk kepentingan sesaat atau jangka panjang atau hanya untuk menguntungkan satu dan merugikan yang lain. Maka kita jeli juga di tahapan-tahapan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kita mengambil keputusan ini ada dasar yang harus kita pegang, apa adalah kesepakatan yang sudah dibuat oleh mereka. Ya, kesepakatan ini kan bukan kita yang membuat, bukan kepala sekolah yang membuat, bukan seorang wakil yang membuat, juga bukan sivitas yang ada di PTK, tapi keputusan kesepakatan ini kan muncul dari mereka sendiri. Dan mereka nanti yang akan memindahkan kesepakatan itu. Jika kesepakatan itu tidak, maka mungkin yang konsekuensi itu yang jalan yang paling aman. Jadi pada intinya kita harus punya dasar ya Pak ya untuk mengambil sebuah langkah sehingga permasalahan tersebut bisa terselesaikan gitu Pak Nggih. Nah, untuk selanjutnya Pak Nggih, apa yang menjadi tantangan Bapak selama menjadi kepala sekolah dalam menyelesaikan kasus dilema etik tersebut? Tantangan-tantangan ini kan banyak. Jadi kadang ada campur tangan dari pihak luar. Iya, Apakah yang saya sebut sebagai pihak media yang kadang-kadang terus juga ada wali murid yang mana dia lebih banyak
apapun, yang penting gini, yang penting saya benar. Ini yang kadang-kadang menjadi tantangan kita. Itu kewajiban sekolah adalah memahamkan mereka, memahamkan orang tua yang pada saat ini mungkin belum mengikuti mereka. Dan juga dari beberapa tim guru yang senior banget ya, yang mungkin masih memegang tradisi-tradisi yang lama ya, yang pada saat ini tidak mengikuti perkembangan di guru pendidikan dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang tantangan yang harus kita betul-betul kita hadapi untuk bisa memahamkan mereka. Berarti itu Pak Andi, pada dasarnya tantangannya adalah bagaimana orang-orang yang lain itu memahami permasalahan kita dan keterlibatannya. Nah, untuk yang selanjutnya Pak, dalam menyelesaikan permasalahan dilema etik tersebut, apakah jenengan menjadwalkan atau mungkin permasalahan mungkin terjadi hari ini, berarti hari ini harus terselesaikan, atau mungkin ada jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah? Kalau jadwal itu saya kira nggak pernah ada jadwalnya. Saya harus tetap mengikuti tahapan-tahapan ini. Jika yang bisa disampaikan tadi, kalau masalah ini tiba-tiba muncul, maka setidaknya kalau bisa diselesaikan dari itu kita selesaikan. Tapi kalau masalah ini memang untuk panjang ya, saya nanti mengikuti tahapan-tahapan yang sudah disepakati antara pihak sekolah dengan pihak yang masalah, apakah orang tua, wali murid atau yang lain. Sehingga saya tinggal mengikuti, atau bisa juga mengikuti jadwal saya pada saat misalnya permasalahan ini mau diselesaikan, itu menunggu kapan saya sebagai kepala sekolah ada waktu untuk menyelesaikan. Namun bukan terus mengolong ya, tapi juga sudah tidak jauh dari apa yang sudah direncanakan. Berarti menyesuaikan situasi dan kondisi Pak Anggi. Jadi ketika sebuah masalah itu memang hari ini bisa terselesaikan, saat itu juga sesuai dengan langkah-langkah tadi, maka ya harus diselesaikan. Karena nanti kalau kita mengolor-olorkan, nanti masalahnya akan bertumpuk-tumpuk Pak Anggi. Bisa juga biasanya jika siswaan atau wali kelas itu sudah memiliki plan, sehingga ke saya bisanya kapan. Dari masalah-masalah tersebut, dalam jenengan mengambil keputusan Pak, adakah faktor atau seseorang yang membantu jenengan mempermudah dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang jelas saya membantu yang di sekolah internal itu ya teman-teman wali kelas, konseling, para siswaan, dan data itu sangat-sangat membantu. Seseorang itu tidak hanya berupa buku, tapi juga bisa berupa data-data yang terekam di sekolah, apakah untuk catatan, apakah gambar, apakah video, ataupun yang lain. Atau juga mungkin yang membantu itu adalah informasi yang masuk ke sekolah, apakah dari siswa itu sendiri, siswa yang lain, juga alumni, semua aja lah. Itu yang sekiranya nanti yang memudahkan bagaimana keputusan itu diambil, itu biasanya yang akan membantu. Berarti banyak sekali Pak ya yang kita libatkan dalam mengambil sebuah keputusan, karena dalam mengambil sebuah keputusan kita tidak boleh dengan perasaan kita, jadi harus mempertimbangkan banyak hal, sehingga dalam membuat sebuah keputusan harus melibatkan beberapa faktor. Nah, untuk yang terakhir Pak, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan dilema etik tersebut? Jadi keputusan di dalam dilema etika itu harus betul-betul sensitif kan. Kita harus memikirkan bahwa keputusan yang kita ambil itu apakah untuk jangka pendek atau jangka panjang, apakah hanya untuk rasa kasihan atau untuk yang lain, apakah faktor-faktor yang lain ya. Tentunya kita lebih banyak mempertimbangkan organisasi ini juga penting, namun juga tidak merugikan yang mendapatkan keputusan, sehingga nanti jalannya, endingnya bisa sama-sama nyaman. Jadi bisa saya simpulkan bahwasannya dalam mengambil sebuah keputusan kita harus memperhatikan beberapa hal ya Pak ya, terutama kita juga tidak boleh egois. Kita harus melihat apakah keputusan tersebut merugikan atau tidak terhadap orang lain. Oke, baik Pak, mungkin sekian pertanyaan wawancara dari saya
kesempatan ini. Terima kasih Pak. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lutfi. Pagi, gimana Bagaimana Mbak? kabarnya Bu? Alhamdulillah seperti ini sehat-sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nggih atas waktu yang sudah jenengan berikan kepada saya untuk tugas saya di modul 3.1 wawancara tentang pengambilan keputusan kasus dilema etika di sekolah. Terima kasih Bu nggih. Nah, Bu, untuk mengawali pembicaraan di siang hari ini Bu ya, tentunya Bu Lutfi kan juga sudah lama ya menjadi kepala sekolah. Tentu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang Bu Lutfi hadapi di sekolahan. Entah itu berhubungan dengan permasalahan anak-anak, permasalahan guru dengan wali murid dan lain sebagainya. Nah, Bu, dari permasalahan-permasalahan tersebut selama ini bagaimana jenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Ya kita dalami dulu Mbak, kita lihat dulu masalahnya itu apa. Kalau masalahnya sama-sama benar, sama-sama menguntungkan, berarti kita itu berarti dihadapkan oleh dilema etika. Tapi kalau sampai masalahnya mempengaruhi kita dalam hati nurani kita, itu kan berarti kita maksudnya di apa ya tadi? Bujukan moral. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benarnya, Bu? Ya kita menyelesaikannya dengan musyawarah Mbak. Kita manggil pihak-pihak yang terlibat, kita tanya bagaimana kasusnya, bagaimana masalahnya. Nah di situ kita nanti bisa mengambil keputusan jika kita sudah mengadakan musyawarah. Berarti ketika ada sebuah permasalahan tersebut, Bu Lutfi memilih untuk bermusyawarah terhadap pihak-pihak yang terkait. Iya, musyawarah dulu kan kita nggak mungkin tahu ngambil keputusan secara sepihak, harus ada pihak-pihak yang lain juga. Oke, baik. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah apa yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang mengandung dua kepentingan yang sama benar? Pertama, kita identifikasi masalahnya dulu. Masalah apa itu? Yang terjadi masalah apa? Yang kedua, kita panggil pihak yang masalah tersebut. Yang ketiga, ya kan? Ya. Kita minta keterangan bagaimana proses terjadinya masalah tersebut itu. Nah, dan akhirnya kita mencari jalan keluar. Nanti jalan tengahnya kan akhirnya bisa disimpulkan. Jadi kan ada proses tawar menawar di antara kita. Prosesnya itu akhirnya kita bisa tahu. Nanti kita ambil jalan tengah. Jadi harus diskusi dulu ya? Iya, Bu, ya? harus itu. Oke Bu, baik. Untuk yang selanjutnya Bu, apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Yang efektif itu ya menghadirkan mereka yang bermasalah sehingga diajak bicara dengan baik-baik, kita pahami yang bermasalah itu kita pahami, kita saling memahami ya kan. Nah akhirnya bisa berjalan dengan efektif. Jadi nggak bisa kita menjudge salah satu, kenapa kamu langsung gini-gini, nggak bisa. Oke, berarti mencari sumber dulu ya Bu, Iya, ya, harus untuk mencari tahu bahwa apakah permasalahan tersebut itu sumbernya dari mana, apakah bisa dibenarkan atau tidak itu ya, dan bisa dijadikan landasan dasar untuk mengambil sebuah keputusan. Ya. Oke Bu, untuk selanjutnya selama ini ada tidak Bu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etik menurut Bu? Pasti ada itu ya. Yang pertama itu dari pihaknya nggak mau diajak musyawarah itu ada yang pertama ya kan. Terus yang kedua itu ada juga setelah kita ada yang mau diajak musyawarah tapi dia tuh nggak puas dengan hasil kesepakatan dari kita dari beberapa pihak. Jadinya kan berarti kan ada yang kurang tepat di situ. Oke, jadi saya simpulkan ya Bu ya, berarti tantangannya itu adalah dalam tahapan musyawarah itu ya, karena dalam musyawarah itu kan menghadapi berbagai pendapat dari berbagai orang, mungkin dari sudut pandang yang berbeda, sehingga itu menjadi sebuah tantangan menurut Bu Lutfi. Oke,
Bu, untuk itu apakah ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah atau mungkin misalkan hari ini ada masalah ya Bu ya, habis itu dengan saat itu juga jenengan menyelesaikan masalahnya, atau mungkin ada schedule tertentu, oh masalah ini diselesaikan besok dengan mungkin waka ini dan lain sebagainya. Oke, kembali lagi ya, kalau masalah itu selesaikannya kapan, kembali lagi ke permasalahannya, urgent dan permasalahannya itu. Kalau nggak urgent dalam arti pihak yang mendiskusikan di pihak ketiga, pihak bersama-sama itu kan sedang repot atau tidak bisa pada hari itu, bisa dipending di setelahnya. Tapi kalau masalah tersebut urgent, harus selesai hari itu juga, berarti mau nggak mau harus dischedulekan untuk hari tersebut, seperti itu. Oke, berarti tidak ada jadwal khusus ya. Jadi melihat situasi dan kondisi apakah kasus tersebut perlu diselesaikan hari ini, ada tidak pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus tersebut. Kasusnya aja kan nggak terschedule, masa permasalahannya harus terschedule kan enggak? Iya, baik Bu, benar. Berarti nanti takutnya kalau masalah itu dijadwalkan nanti takutnya jadi beban ya Bu. Iya, masalahnya kan semakin menumpuk gitu. Nah, ada enggak Bu faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah jenengan dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini? Yang membantu saya ya mereka yang mau berpikir bersama dengan saya. Biasanya kan akan ada masukan dari pihak-pihak kayak waka-waka kan ada kan, nanti pihak-pihak itu memberi usulan apa, nah itu membantu saya sekali. Oh baik Bu, jadi seseorang yang membantu jenengan adalah orang-orang yang mungkin berhubungan di sekolah ya Bu? Iya, masa orang berhubungan enggak? Iya, iya Bu, iya. Nah, untuk yang ke-8 Bu, yang terakhir, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dalam pengambilan keputusan ini Bu? Jadi untuk keputusan itu tidak bisa dilakukan hanya dalam sepihak dan dalam waktu yang singkat sesuai kemauan kita. Harus adanya musyawarah, harus ada rembukan, harus ada masukan yang kita bisa pikir dan telaah lagi. Dan kita tidak bisa menjudge suatu masalah yang terjadi itu hanya karena salahnya satu orang anak itu. Kita harus melihat, harus objektif juga melihat kenapa hal tersebut bisa terjadi. Oke, ya Bu, baik Bu, terima kasih Bu atas wawancara hari ini. Saya mohon maaf mengganggu waktunya, mengganggu kegiatan dinas Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Sama.